Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauraat Hidayatul Faroha. Saya dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen dari PBAK Fakultas Humaniora hari 1 dan hari kedua. Yang pertama dari Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Halimi MPD. Sistem kredit semester atau yang dinamakan SKS ini menentukan lamanya kuliah. Semester 1 dan semester 2 jadwal kuliah tidak memprogramkan sendiri, tetapi sudah dipaketkan. Sedangkan semester 3 sampai semester 7 jadwal kuliah dengan memprogram sendiri. Di Fakultas Humaniora ini jika lulus akan bergelarkan S.Hum atau Sarjana Humaniora untuk bagi jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sedangkan untuk jurusan Bahasa dan Sastra Inggris akan bergelarkan SS atau Sarjana Sastra. Ketika mahasiswa kuliah itu akan ada sistem evaluasi yaitu UTS, UAS, beberapa penilaian dengan dosen atau yang disebut dengan kontrak dengan dosen. Kemudian ada PKL yakni ujian praktek kerja lapangan yang akan dilakukan jika sudah semester 7 nanti. Setelah itu ada komprehensif atau ujian secara menyeluruh. Nah, ini seluruh mata kuliah. Jika tidak lulus, tidak akan bisa mengikuti ujian skripsi. Ujian ini juga adalah syarat untuk mengikuti skripsi. Yang selanjutnya yakni ada skripsi atau karya ilmiah yang ditulis dan mahasiswa guna menyandang gelar sarjana yang akan diraih. Pada semester 5-7 nanti, diharapkan para mahasiswa mengambil mata kuliah profesi pengajaran. Pilihan mata kuliah profesi ini akan ditentukan atau disesuaikan dengan ujian PKL kita, dan tugas akhir atau skripsi ini nanti ditentukan oleh jurusan masing-masing. Jika jurusan Bahasa dan Sastra Arab, skripsinya menggunakan bahasa Arab atau boleh mencampurnya dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Sedangkan jurusan Sastra Inggris, skripsi akan menggunakan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang kedua yakni pengarahan dari Wakil Dekan Bidang AUPK, yakni Dr. Mu'assomah MPD. Beliau menyebutkan tentang fasilitas yang ada di Fakultas Humaniora, yakni ada ruang kuliah, perpustakaan, auditorium, galeri seni, meeting room, ruang SAC atau yang disebut dengan buat ruang belajar mandiri, belajar kelompok, dan lain-lain. Setelah itu ada home theater, ada lab bahasa multimedia, dan ada galeri kaligrafi. Beliau juga menjelaskan tentang keuangan yakni UKT atau uang kuliah tunggal. Materi yang selanjutnya yakni dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yakni Dr. Galuh Nur Rohmah. Beliau menyebutkan bahwa visi dan misi dari Fakultas Humaniora. Visi dari Fakultas Humaniora ini adalah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Tujuan dari Fakultas Humaniora ini, satu, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak. Yang kedua, yakni memiliki kreativitas, inovasi, bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, yakni memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir, yakni memiliki jiwa kemandirian. Setelah itu ada program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, yakni peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengembangan potensi minat dan bakat. Yang keempat, pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan dalam Fakultas Humaniora ini yakni terprogram, koordinasi kolaboratif, bertahap dan berkesinambungan, sinergis dan demokratis. Nah, di Fakultas Humaniora ini ada yang namanya organisasi mahasiswa intrakampus atau yang biasa disebut dengan OMIK. Ada DEMA, SEMA atau HMJ. Di fakultas ini juga mempunyai komunitas bakat dan minat. Salah satunya itu ada komunitas debat, komunitas penelitian, komunitas kaligrafi, komunitas film, dan lain-lain. Setelah itu, beliau juga menjelaskan tentang SKKM atau Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa. SKKM ini semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, baik bersifat akademik maupun non-akademik, dan SKKM ini digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM ini adalah 250 kredit.
Sedangkan beliau juga menuturkan tentang apa hak-hak mahasiswa di Fakultas Humaniora ini atau di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yakni yang pertama, hak mahasiswa 1. Memperoleh pendidikan bimbingan dan pengarahan. Yang kedua, yakni memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang ketiga, yakni menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang keempat, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang kelima, memperoleh pelayanan dan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Sedangkan kewajiban dari mahasiswa yakni 1. Memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua yakni mendukung terwujudnya bilingual University and Workplace University. Yang ketiga yakni meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Selanjutnya menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater, menghormati sesama mahasiswa, dan menjaga sarana dan prasarana. Setelah itu materi selanjutnya yakni dari Rasubag Tata Usaha yakni M. Asnan Famani SEMM. Beliau menuturkan bahwa di tata usaha yakni ada 3. Yang pertama, layanan administrasi akademik, yakni ini tentang persyaratan. Yang pertama ada ujian proposal skripsi, yang kedua ada ujian skripsi, yang ketiga ada distribusi KHS, yang keempat ada ujian komprehensif, yang kelima ada PKL, yang keenam ada kegiatan yudisium, dan yang terakhir ada bebas tanggungan. Nah, yang kedua yakni ada layanan administrasi umum. Di sini ada layanan surat keterangan mahasiswa bagi yang mau mendapatkan beasiswa. Setelah itu ada layanan legalisir, dan yang terakhir layanan peminjaman keuangan dan peralatan. Yang ketiga yakni ada layanan administrasi keuangan, yakni ada layanan dukungan dana untuk OMIK atau yang sudah saya jelaskan. OMIK tadi di sebelumnya adalah organisasi mahasiswa intrakampus. Selanjutnya yakni ada materi dari Zoom meeting, yakni agendanya Ketua Program Studi dari Bapak Edi Thoyib akan menyampaikan profil tentang jurusan Sastra Inggris di Fakultas Humaniora. Di sini ada beberapa informasi yang harus diketahui oleh mahasiswa, yakni yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada siakat. Siakat ini bisa mengurus program studi, pengajuan cuti, dan lain-lain. Yang ketiga yakni ada e-learning, dan ini digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi di zaman sekarang kan kita online, jadi kita menggunakan e-learning. Setelah itu, beliau juga menjelaskan tentang kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama yakni ada pretest untuk mengetahui tingkat kemampuan pemahaman bahasa Inggris. Ini di jurusan Sastra Inggris, pretest. Setelah itu yang kedua adanya sosialisasi e-learning. Ya, dan yang ketiga yakni ada sosialisasi kurikulum dari Prodi Sastra Inggris. Setelah itu beliau juga menjelaskan nih tentang visi dan misi dari jurusan Sastra Inggris di Fakultas Humaniora, yakni visinya terwujudnya program studi Sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. Setelah itu misinya adalah mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak ulul albab, menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan budaya sains yang tinggi. Beliau juga menjelaskan tentang profil lulusan dari sastra Inggris, dari jurusan sastra Inggris, yakni profil pertama, profil utama yakni akademisi atau profesional. Ini di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. Setelah itu, beliau juga menjelaskan tentang adanya profil pendukung nih. Profil pendukung ini dijelaskan tentang instruktur atau pengajar bahasa Inggris
penerjemah, pemandu wisata, jurnalis, praktisi film, dan lain-lain. Nah, beliau juga menyebutkan tentang jumlah dosen tetap, yakni ada 40 orang. Setelah itu jumlah SKS untuk lulus, itu beliau juga menjelaskan ada 150 SKS untuk kalian lulus nanti. Dan masa studi normal itu ada 8 semester. 8 semester itu yakni 4 tahun. Setelah itu batas akhir studi adalah 14 semester atau 7 tahun. Nah, wajib tinggal di ma'had. Wajib khatam Al-Quran 1 kali per tahun. Belajar bahasa Arab, distribusi SKS per semester, yakni ada di semester 1 ada 20 SKS, di semester 2 ada 20 SKS, di semester 3 ada 22 SKS, di semester 4 ada 22 SKS, di semester 5 ada 20 SKS, di semester 6 ada 20 SKS, di semester 7 ada 20 SKS, dan di semester 8 ada 6 SKS. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.